Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Daljab IP Garut akan melaksanakan PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana keadaan hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, sehat. Yes. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Siap, jadi semua. Tepuk 3. Kita membaca doa dulu supaya ilmu kita yang akan kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Amin ya Rabbal alamin. Doa di dalam hati, mulai. Selesai. Yang minggu kemarin siapa yang mau menyebutkan pembelajaran apa yang minggu kemarin sudah kita pelajari? Saya, Bu. Oke. Enggak, silahkan Adika. Jadi minggu kemarin kita belajar soal non-fiksi dan fiksi. Non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Sedangkan fiksi menurut KBBI adalah cerita rekaan atau sebuah cerita karangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau hanya sebuah khayalan. Termasuk ke dalam cerita fiksi ya. Oke. Karena jawaban Adika tadi sudah benar, maka Ibu memberikan diulutnya. Supaya kalian mendapatkan view dari Ibu, maka kalian semua harus aktif. Harus aktif ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini, ya tadi materi advent. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian harus memahami dulu teknik membaca sebuah cerpen. Ya. Nah, setelah nanti kalian bisa memahami teknik membaca sebuah cerpen, maka nanti kalian akan bisa menggali unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerpen tersebut. Ya, silakan kelompoknya sesuai dengan kemarin yang sudah Ibu tulis ya, yang sudah Ibu share oleh kepada kalian, maka silakan. Membaca sebuah cerpen. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Teknik membaca sebuah cerpen, yang pertama, cerita harus dibaca satu waktu. Jadi kalian nanti ya ketika akan membaca cerpen tersebut, maka kita harus fokus kepada cerita tersebut. Jadi kita fokus membaca ya. Nah, kita akan tahu tadi telah saya
baca. Makanya ketika membaca itu harus fokus. Jadi kalian nanti akan lihat, oh tokohnya ini, oh alurnya seperti ini, oh temanya seperti ini. Urutannya dalam cerita tersebut. Ya, jadi kalau unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerpen, yaitu unsur-unsur intrinsik pada cerpen, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi sudah. Kalian nanti ya setelah memahami tadi teknik membaca, kalian harus menemukan ide pokok kejadian yang terjadi. Di sini ada yang terlewat, unsur intrinsik pada cerpen. Apa coba? Coba apa? Kalau tidak ada satu, ini tidak akan jalan. Yang lain? Iya, oke. Ya, terima kasih. Tadi kan memahami ya teknik membacanya. Di sana kalian akan temukan kalimat-kalimat yang harus kalian jawab ya. Lupa ya. Nah, Ibu ini akan memberikan dulu LKPD-nya. Oke, silakan. Ibu beri waktu sekitar 40 menit, cukup tidak? Ya. ditanggapi oleh kelompok lain, oleh teman-teman yang lain, gitu ya, ditanggapi, boleh menanggapi atau boleh memberikan pertanyaan, gitu ya. Tapi lebih bagusnya menanggapi ya. Nah, kira-kira mau kelompok mana dulu coba? Hasil diskusinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang cerpen Tuhan Tak Pernah Lupa. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya.
Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Peggy dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Dea dari kelompok 1. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Isa dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Farhan dari kelompok 1. Tentang pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan pertama ada pendapat tentang kanker paru-paru stadium lanjut tidak mungkin dioperasi. Kita yaitu setelah membaca teks tersebut kita bisa merasakan suasana yang sangat sedih dan juga haru dari si ibu yang selalu berjuang walaupun ada keterbatasan. Dari pernyataan yang kedua, selama beberapa hari bahkan kanker pun tak mampu menghalangi aku. Hasil diskusi yang kami dapatkan dari teks tersebut, kita bisa merasakan bahwa ibu tersebut tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Tema yang kita dapatkan adalah kanker paru-paru stadium lanjut tidak mungkin dioperasi, yaitu harus selalu berusaha, tidak mudah menyerah, dan selalu berdoa pada Sang Pencipta. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami, barangkali dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya dari yang kami dapatkan ada di rumah sakit, rumah, dan sekolah. Suasana yang kita dapatkan ada sedih dan haru karena perjuangan seorang ibu. Maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pilihan tak pernah lupa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nelly dari kelompok 2 dan ada Saya Niki dari kelompok 2. Saya Naila dari kelompok 2. Saya Taufik dari kelompok 2. Saya Krisna dari kelompok 2. Kami tidak mungkin dioperasi. Merasakan kesedihan karena penyakit kanker tersebut kecil kemungkinan untuk sembuh. Dengan menjalani kemoterapi pun efeknya variatif, yaitu kemoterapi tidak akan bisa mengubah hasil akhirnya, hanya akan memperpanjang waktu untuk menuju ke sana. Selama beberapa hari bahkan kanker pun tak pernah menghalangi aku. Setelah Anda mengalami memang menunjukkan coba dikasih kemas mata tokoh aku sebagai ibu, Dr. Hendra dan anak-anaknya. Tokoh aku atau ibu. Dia seorang ibu serta guru yang hebat. Latar tempat di rumah sakit, di rumah, di lapangan sekolah, di sekolah. Di kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Diberi cobaan, tetap selalu bersyukur walaupun sedang diberi cobaan berat. Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berlima di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerita pendek Tuhan Tak Pernah Lupa. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Restu. Nama saya Nova. Nama saya Fani. Nama saya Mira.
Pertanyaannya itu kanker paru-paru stadium lanjut tidak mungkin dioperasi. Di sini mengisahkan tentang rasa sedih karena posisi sang ibu tersebut baru saja bercerai dengan suaminya dan hanya hidup berdua dengan anak lelaki dewasanya. Lalu pertanyaan keduanya yaitu tentang selama beberapa hari bahkan kanker pun tak mampu menghalangi ibu hebat karena ibu ini memiliki rasa penyakit kanker paru-paru stadium lanjut. Tokohnya ada dokter, ibu, anak laki-laki, dan anak bibi. Untuk alur cerita, seorang ibu yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan divonis penderita penyakit kanker paru-paru stadium lanjut dan kekhawatiran anaknya terhadap penyakit yang diderita, lalu menyarankan ibunya untuk terapi radiasi. Untuk latar tempat, rumah sakit, rumah, dan sekolah. Masuk ke dalam nilai cerpen, Tuhan tidak pernah lupa. Nilai kehidupannya itu nilai religius karena di sini cerpen ini membuat kita harus sering-sering merasa bersyukur kalau itu tertimpa rasa sakit yang bertubi-tubi, cobaannya yang banyak karena Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba itu. Jadi, maaf apabila banyak kesalahan. Sekarang kami akan menutup hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dilanjutkan. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi tentang kanker paru-paru stadium lanjut tidak mungkin dioperasi. Karena kanker paru-paru lanjut tidak mungkin dioperasi karena tumor sudah menyebar ke kedua dinding paru-paru. Selain itu tidak ada yang tahu tujuan seperti apa. Mungkin kakek bisa sembuh atas dilakukan. Dan yang kedua, selama beberapa hari bahkan kanker pun tak menghalangi aku. Karena adanya jiwa yang bertanggung jawab atas kewajiban sebagai seorang guru dan jiwa yang selalu berpikir optimis serta memiliki semangat yang tinggi yang hadir karena dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang tentunya sangat menyayangi tokoh tersebut. Dan yang kedua ada tema seseorang yang tidak pantang menyerah dalam keadaan apapun. Jadi walaupun kita sakit, kita harus tetap melakukan kegiatan kita seperti biasanya tanpa ada rasa kekeliruan sedikitpun. Lalu untuk alur, cerpen ini memiliki alur maju seperti awalnya tokoh yang didiagnosa memiliki penyakit paru-paru stadium lanjut dan menolak untuk melakukan kemoterapi dan sehingga pada Senin pagi setelah selesai upacara tokoh terpapar tidak sadarkan diri sehingga tokoh memutuskan untuk melakukan kemoterapi. Dan untuk tokoh ada 3 tokoh, aku, anak, dan Dr. Hendra. Lalu untuk sudut pandang tersendiri, cerpen memiliki sudut pandang yaitu mengakukan dan bertindak sebagai diri sendiri. Amanat yang kami dapatkan dari cerpen ini yaitu sebaiknya kita mensyukuri nikmat sebelum menyesuaikan. Harus biasa menjaga dan mensyukuri puluhan kenikmatan yang telah Tuhan berikan, terutama nasihat yang sangat amat mahal, serta tetap semangat dan jangan pula pantang menyerah. Dan yang terakhir juga ada latar tempat yaitu di rumah sakit, sekolah, dan rumah. Ditambahkan, tambahan menurut saya dari pembicaraan sangat jelas dan dari mengerti cara mempresentasikannya juga sangat baik. Karena sudah memberikan tanggapan, maka ini ada linknya. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berkata dan dalam materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok
selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Amin. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan, saya Sendikati Putra dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 5 kelompok, yaitu ada Saya Syafira, saya Wulan, saya Safina, dan saya Sol. baik diskusi dari kelompok kami, yaitu soal cerita cerpen yang sudah kami diskusikan dan sudah kami rangkum. Maka dari itu saya akan mempresentasikannya sekarang. 1. Bacalah cerpen yang berjudul Tuhan Tak Pernah Lupa. 2. Jawablah soal-soal di bawah ini. Pertama, setelah membaca cerpen yang berjudul Tuhan Tak Pernah Lupa, apa pendapat kalian dengan kalimat-kalimat di bawah ini? A. Kanker paru-paru stadium lanjut tidak mungkin dioperasi. B. Selama beberapa hari, bahkan kanker pun tak mampu menghalangi aku. Lanjut, setelah Anda menganalisis cerpen yang berjudul Tuhan Tak Pernah Lupa, coba jelaskan tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang, dan amanah cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan apa yang terkandung dalam cerpen di atas. 3. Setelah selesai berdiskusi, silakan secara berkelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing di depan kelas. Oke, lanjut. Untuk jawabannya, tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai kesembuhan. Tuhan tak pernah lupa dan Tuhan tahu seperti apa perjuangan untuk mencapai kesembuhan. B. Selama beberapa hari, bahkan kanker pun tak mampu menghalangi aku. Untuk jawabannya, penyakit sekalipun tidak akan menjadi penghalang untuk tetap terus berjuang. Bahkan kanker sekalipun tidak akan menjadi penghalang karena keinginan dan tekad yang jauh lebih tinggi. Di sini saya menambahkan alur maju karena untuk alurnya ini alur maju, jadi tidak memulai waktu yang ke belakang, tapi maju ke depan. Untuk tokohnya yaitu ada Bunda sebagai aku, lalu ada Ana dan Dr. Hendra. Untuk latarnya saya di sini cuma menuliskan rumah sakit karena seharusnya saya menuliskan juga yang lain karena mungkin yang sering hadirnya ini, jadi saya menuliskan ini. Untuk sudut pandang, mengakukan atau bertindak sebagai diri sendiri. Karena di sini seorang ibu yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, meskipun kita mendapatkan cobaan yang amat berat, karena Tuhan tak akan membiarkan hambanya selalu dalam kesulitan, dan Tuhan selalu memberikan jalan dan kekuatan untuk menjadi manusia yang tidak mudah menyerah. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat mungkin kita semua tambahkan di dalam cerpen tersebut. Mungkin hanya ada beberapa saja yang saya sampaikan dan saya dukung sama teman-teman saya. Nah, dari untuk kelompok kami, boleh mau siapa dulu? Silakan. Setelah saya menyimpulkan dari penerima, saya setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh penerima, sangat jelas dan baik. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ini birunya lagi ya. Ya. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala yang kurang memuaskan atau kurang dimengerti. Mungkin kedepannya kami akan evaluasi dan akan memperbaiki lagi. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan juga telah diberi tanggapan oleh teman-temannya, dan itu sangat luar biasa. Tepuk tangan. Lalu kita memasuki ke evaluasi pembelajaran supaya kita konsentrasi. Masih ingatkah? Dengan konsentrasi
Dimulai. Dika Opik, Opik Farhan, Farhan Dada. Selesai. Sekarang bagaimana? Sudah mulai konsentrasi lagi kan? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita akan mulai mengerjakan evaluasi penilaian, dan kemarin sudah di-share ya. Sekarang buka di HP-nya masing-masing. Selesai evaluasi penilaian. Nah, sekarang kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini materi ajar cerpen. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan hasil belajar hari ini? Cuk. Di materi cerpen tersebut yaitu kita harus memahami cara membaca cerpen itu dengan teknik yang benar. Dan yang paling terpenting yaitu setelah membaca cerpen kita harus bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus ya. Oke. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, dan Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkannya di mana? Ya, waktu apa? Saat mempresentasikan. Ya, saat mempresentasikan hasil diskusi. Mengapa tidak? Karena juga kita bisa saling menampung satu sama lain aspirasi yang ada. Lalu kita bisa belajar juga untuk menganalisis cerpen tersebut untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Ya. Tepuk tangan untuk memberikan banyak nilai karena semuanya sangat aktif. Sama kalian semua, kalian harus membaca cerpen ya yang hasil karya dari orang lain gitu ya. Silahkan kalian cari di internet atau kalian bisa mengunjungi perpustakaan yang ada di sekolah. Siap? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita sudah selesai belajar tentang materi cerpen Tuhan Tak Pernah Lupa. Semoga apa yang telah didapatkan hari ini bisa menjadikan ilmu kita bertambah ya, dan bisa kita mengambil kesimpulan, mengambil amanat yang positif untuk diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silahkan. Baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dalam pulang. Berdoa di dalam hati. Ya, sebelum ditutup oleh Ibu ya, Ibu harapkan setelah ini kalian pulang ke rumahnya masing-masing ya, tidak boleh keluyuran supaya besoknya kalian lebih sehat lagi ya. Kemudian batasi penggunaan HP
Ya. Ya anak-anak sekalian, terima kasih atas hadirnya hari ini ya, yang luar biasa. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.